Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang uji normalitas dan statistika inferensial, parametrik dan non-parametrik. Yang beranggotakan 1. Fitri Nurrohmawati dengan nomor induk mahasiswa 2020161008. Yang kedua, Hilda Sofwatul Huda dengan nomor induk mahasiswa 2020161027. Yang ketiga, Nur Komariah dengan nomor induk mahasiswa 2020161017. Pembahasan pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Uji normalitas juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai L hitung lebih dari L tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan H0 sampel berdistribusi normal, H1 sampel berdistribusi tidak normal. Apabila sebaran data suatu penelitian yang diketahui tidak normal, maka hal itu bukan berarti harus berhenti penelitian. Masih ada fasilitas statistik non-parametrik yang dapat dipergunakan apabila data tadi tidak berdistribusi normal. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Untuk itu, uji normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-squared, yaitu sebagai parametrik atau data berdistribusi normal, dan uji Lilliefors, yaitu sebagai non-parametrik atau data berdistribusi tidak normal. 1. Metode chi-square atau parametrik. Metode chi-square atau x kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan dengan rumus x kuadrat sama dengan sigma dikalikan 0i min ei per ei kuadrat dengan keterangan x kuadrat sama dengan nilai chi-square, 0i sama dengan nilai observasi, ei sama dengan nilai interval kelas dikalikan total frekuensi, dan n adalah banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Adapun syarat uji chi-square dalam uji normalitas persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar n lebih dari 30. C. Setiap sel harus terisi yang kurang dari 5 digabungkan. Dan signifikansi. Signifikansi uji nilai chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel. Jika nilai chi-square hitung lebih dari nilai chi-square tabel, maka HO diterima, HO ditolak. Jika nilai chi-square hitung kurang dari nilai chi-square tabel, maka HO ditolak, HO diterima. Berikut merupakan contoh soal dari data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika tryout dengan alfa 0,01 dan hitunglah uji normalitas chi-square dari data tersebut. Untuk penyelesaian contoh soal di atas, kita dapat menghitung nilai tengah kelas, frekuensi kelas, fiksi xi kuadrat, dan fiksi kuadrat, di mana langkah awal yaitu mencari nilai min dengan rumus min fiksi per frekuensi, yaitu 1978/32 dengan hasil 61,81.
Dan langkah kedua yaitu standar devisi dengan rumus akar fiksi kuadrat per n min fiksi per n kuadrat, yaitu akar 130.720 per 32 min 1978 per 32 kuadrat dengan akar 264,21 dan hasil akhir 16,25. Selanjutnya yaitu menghitung derajat kebebasan dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas min 3, di mana banyaknya kelas yaitu 6 min 3, dan memperoleh hasil derajat kebebasan yaitu 3, dan alfa sama dengan 0,01. Kita lihat dari tabel chi-square. Untuk chi-square tabel 0,01 dikalikan 3 sama dengan 11,344. Maka dapat kita simpulkan yaitu chi-square hitung sama dengan 1,8553 dan chi-square tabel sama dengan 11,344. Jadi HO diterima karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel. Uji non-parametrik menggunakan uji normalitas dengan metode uji Lilliefors. Uji Lilliefors adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mencari Lilliefors hitung, langkah yang pertama yaitu mencari nilai Z dengan Z sama dengan XI dikurangi mean dibagi simpangan atau S. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu FZI. Mencari FZI dengan menggunakan tabel Z. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai SZI dengan rumus SZI sama dengan sigma Z kurang dari sama dengan ZI dibagi N. Langkah yang keempat yaitu mencari nilai mutlak dari FZI dikurangi SZI. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mencari Lilliefors-nya, yaitu dengan mencari nilai maksimal dari nilai mutlak FZI dikurangi SZI. Signifikasi. Apabila nilai Lilliefors hitung lebih kecil daripada Lilliefors tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, apabila nilai Lilliefors hitung lebih besar daripada Lilliefors tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Contoh soal, diberi sebuah sampel berukuran 7 diambil secara random atau secara acak dari suatu populasi sebagai berikut: 5, 7, 4, 9, 15, 6, dan 11 dengan alfa sama dengan 5%. Ujilah normalitas Lilliefors-nya. Penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kita mencari nilai mean dan simpangan. Yang pertama, untuk nilai XI-nya yaitu dari nilai sampel yang ada. Yang kedua, nilai Z untuk mencari nilai Z-nya. Untuk Z nilai XI-nya sama 4, maka nilai Z-nya itu 4 dikurangi 8,14 dibagi 3,85 sama dengan min 1,07. Maka nilai Z dari 4 dari XI 4 yaitu min 1,07. Begitupun seterusnya dengan langkah dan cara yang sama. Kemudian untuk mencari nilai FZI, langkah yang untuk FZI min 1,07 maka sama dengan 0,5 dikurangi 1,07 sama dengan 0,5 dikurangi 0,3577. Jika ditanyakan 0,3577 dari mana, yaitu dari tabel Z. Tabel Z dari 1,07 itu hasilnya 0,3577. Maka 0,5 dikurangi 0,3577 yaitu sama dengan 0,1423. Nah, contoh lainnya yaitu 0,22 sama dengan 0,5 ditambah 0,22 sama dengan 0,5 ditambah 0,0871
dengan 0,0871 merupakan nilai Z dari 0,22, sehingga hasilnya 0,5 ditambah 0,0871 yaitu sama dengan 0,5871. Sebagai catatan, untuk mencari nilai FZI, lihat dari tabel Z. Jika yang dicari seperti min 1,07 atau bernilai negatif berarti dikurangi. Sedangkan jika seperti 0,22 atau bernilai positif berarti ditambah. Kemudian untuk mencari nilai SZI, yaitu dengan mengurutkan setiap interval. Jadi jika interval yang pertama atau baris pertama A, maka 1 dibagi N. Karena di sini jumlah sampelnya 7, maka hasilnya 7. Nah, berarti sampel pertama dibagi jumlah sampel sama dengan 1/7 sama dengan 0,14. Nah, misal kita ambil sampel yang lainnya, itu kita ambil sampel yang ke 3 misalkan. Sampel yang ketiga itu 3/7 sama dengan 0,43. Nah, kemudian misalkan sampel yang ke-7, 7 dibagi 7 artinya sama dengan 1. Sebagai catatan, urutkan terlebih dahulu sampel dari data terkecil. Nah, untuk mencari nilai SZI-nya, sampel urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai sampel terakhir, kemudian dibagi banyaknya sampel. Untuk mencari nilai mutlak FZI dikurangi SZI, kita ambil salah satu yaitu 0,1473 dikurangi 0,14, maka hasilnya 0,0023. Sebagai catatan, nilai mutlak harus selalu bernilai positif. Nah, untuk sampel kedua ketiga pun sama caranya. Kemudian nilai leaf force-nya yaitu nilai maksimal dari nilai mutlak FZI dikurangi SZI, maka nilai leaf force-nya itu 0,1841. Jadi L hitungnya itu 0,1841. Untuk mencari leaf force tabel, langkah yang pertama yaitu dengan mencari derajat kebebasan dengan rumus L alpha, N. Alpanya di sini tadi kan 5%, maka 5 dibagi 100 itu kan 0,05, alpanya itu 0,05 dan N-nya itu 7. Berdasarkan tabel leaf force dengan L 0,05 dan 7, maka hasilnya itu derajat kebebasannya 0,300. Jadi L tabelnya atau leaf force tabelnya yaitu 0,300. Kesimpulannya yaitu L hitung sama dengan 0,1841 dan L tabel sama dengan 0,300. Jadi H0 diterima karena leaf force hitung lebih kecil daripada leaf force tabel. Perbedaan uji statistik parametrik dan non-parametrik. Dalam uji statistik parametrik digunakan berdasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Sedangkan uji statistik non-parametrik, yaitu penggunaan uji statistik non-parametrik, tidak mengharuskan data yang diambil mempunyai distribusi normal, dan jenis data yang digunakannya pun adalah jenis data nominal dan ordinal.